Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 5074-5076 Bab 5074 Demon Sword. Pada saat ini, langit dalam jarak ratusan juta mil di tengah alam iblis diselimuti oleh cahaya ilahi emas yang dilepaskan oleh pilar Dewa Iblis. Pertanda mengerikan itu membuat khawatir para biksu yang beroperasi di bagian tengah alam iblis, dan bahkan membuat khawatir pasukan alam iblis di garis depan medan perang. Kam depan di tengah alam iblis. Para biksu tentara iblis bergegas keluar dari kam satu demi satu, menatap tanda-tanda menakjubkan di langit dengan kengerian yang tak terkatakan di mata mereka. Cahaya ilahi keemasan yang mengamuk di langit melepaskan fluktuasi energi yang kuat yang dapat membuat orang terengah-engah. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang akan memikirkan akan terjadinya bencana alam. Dewa Iblis yang membawa pedang raksasa dan mengenakan baju besi perak melihat tanda-tanda menakjubkan di langit, matanya bersinar terang. Tidak, istana Dewa Iblis diserang. Begitu dia selesai berbicara, Dewa Iblis lapis baja perak mengeluarkan pedang raksasa di punggungnya, membelah ruang dengan satu pedang, dengan paksa membuka saluran luar angkasa, dan memasuki saluran luar angkasa. Di istana iblis. Ledakan. Pilar Dewa Iblis besar itu meraung dan bergetar beberapa saat, lalu meledak dan berubah menjadi pedang raksasa emas berbentuk seperti puncak gunung. Pedang raksasa itu tingginya puluhan juta kaki, melambangkan kecemerlangan matahari dan bulan, dan bersinar dengan cahaya ilahi keemasan yang dapat menembus langit dan alam semesta, menjangkau dunia dan sangat kuat. Tidak banyak kata sifat yang bisa menggambarkan momentum keagungan pedang raksasa itu, seperti bintang abadi di 9 langit, abadi dan cemerlang selamanya. Apa ini? Melihat pedang raksasa yang tampak seperti gunung ini, nenek moyang Black Flame terkejut dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Saya merasa pedang raksasa ini melepaskan kekuatan iblis yang menakutkan. Mungkinkah? Ternyata inilah wajah sebenarnya dari pilar Dewa Iblis. Landen Sen berdiri di bawah pedang raksasa dengan ekspresi berpikir. Wajah sebenarnya. Yang dimaksud ayahku adalah pilar iblis adalah senjata ajaib pedang raksasa ini. Tanya nenek moyang Black Flame dengan kaget. Landen Sen berkata dengan serius, seharusnya begitu. Pedang raksasa ini dibuat dari tulang belakang yang ditinggalkan setelah kematian Raja Alam Iblis. Jika tidak, pedang itu tidak akan melepaskan kekuatan suci kacau yang menakjubkan. Hanya saja pedang raksasa ini telah disegel sebelumnya, jadi hanya bisa berbentuk pilar Dewa Iblis. Pada saat itu, saya membuka segel pedang raksasa itu, sehingga memperlihatkan postur aslinya. Landen Sen menjelaskan. Jadi begitu. Nenek moyang Black Flame merasa terkejut, dan bertanya, pedang raksasa yang terbuat dari tulang punggung penguasa dunia, harta macam apa ini? Sulit untuk mengatakan berapa tingkat harta karun itu, tapi itu jelas merupakan harta peri paling kuat di alam iblis. Landen Sen diam-diam menebak bahwa pedang raksasa ini setidaknya berada pada level yang sama dengan kapak Dewa Kaitian. Namun, kapak Dewa Kaitian perlu digabungkan dengan sisa tubuh Pangu atau daging dan darah 12 penyihir leluhur untuk membentuk arai 12 dewa jahat, agar bisa berubah menjadi tubuh asli Pangu dan mampu mengendalikan kapak Dewa Kaitian. Selama bencana Lik, Landen Sen mampu berubah menjadi wujud asli Pangu dengan menggabungkan sisa-sisa 12 penyihir leluhur secara kebetulan, namun, sekarang dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk berubah menjadi Pangu, dia tidak dapat mengendalikan Dewa Kaitian. Kapak Kaitian Divine Axe di tubuhnya masih tersegel oleh 3 jilid buku surgawi dan tidak bisa dikeluarkan dan digunakan. Tapi pedang raksasa di depannya memberi Landen Sen perasaan keakraban yang tak terlukiskan. Faktanya, saat Landen Sen menyentuh pilar Dewa Iblis, dia merasakan aura yang sangat familiar. Rasanya pilar iblis adalah senjata ajaibnya sendiri. Dan proses penghancuran pilar Dewa Iblis dan berubah menjadi pedang raksasa seperti senjata ajaib yang mengenali tuannya. Untuk memverifikasi kecurigaannya, Landen Sen meletakkan telapak tangan kanannya pada bilah pedang raksasa dan mencoba mengendalikan pedang raksasa itu. Ledakan. Setelah pedang raksasa menyerap kekuatan suci Landen Sen, pedang itu benar-benar bereaksi, dan cahaya ilahi yang menyilaukan meledak dari permukaan bilah pedang. Cahaya ilahi meledak dengan energi destruktif yang kuat, menghancurkan ruang di sekitarnya menjadi ketiadaan. Nenek moyang Black Flame mencoba yang terbaik untuk membuka penghalang pertahanan dan hampir tidak dapat menahan dampak cahaya ilahi. Ini menunjukkan betapa kuatnya fluktuasi energinya. Landen Sen merasakan kegelisahan dari pedang raksasa itu. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan pedang raksasa itu dan menembakkan kekuatan jiwa ke dalam pedang raksasa itu. Butuh banyak usaha dari bosnya untuk menekan fluktuasi kekuatan ilahi pedang raksasa itu. Menyebabkan tubuhnya terpengaruh olehnya. Kendalikan dirimu. Kecil. Landen Sen berteriak keras dan mencoba mengecilkan pedang raksasa itu. Dalam sekejap mata, pedang raksasa yang menjulang ke awan menyusut hingga berukuran setengah inci, melayang di telapak tangan Landen Sen, mekar dengan cemerlang seperti bintang dan bulan. Ayah memang sangat kuat. Melihat bahwa Landen Sen benar-benar dapat mengendalikan benda suci seperti itu, leluhur api hitam tidak bisa tidak kagum dan memujinya berulang kali.
Landen Sen berkata terus terang, pedang ini terasa sangat familiar bagi saya. Mungkin pedang ini disempurnakan oleh Kaisar Jitian. Jika tidak, saya akan kesulitan mengendalikan pedang ini berdasarkan kultivasi saya saat ini. Intensitas kekuatan suci yang dilepaskan oleh pedang raksasa ini tidak kalah dengan kapak ilahi Kaitian, dan itu jelas merupakan harta karun dengan level yang sama. Landen Sen tidak bisa mengendalikan Kaitian God Axe sama sekali, tapi dia hampir tidak bisa mengendalikan pedang ini, yang menunjukkan bahwa pedang ini mengenalinya sebagai tuannya. Itu dibuat dari tulang punggung penguasa alam iblis Landen Sen dengan ragu-ragu menamakan pedang ini, pedang iblis. Nenek moyang Heian tiba-tiba berkata, memang benar hanya ayahku yang memiliki kemampuan untuk memurnikan harta karun yang begitu mengejutkan. Setelah kematian penguasa alam, Kaisar Jitian menyempurnakan perisai langit iblis sebagai harta karun penyegel alam dari alam iblis. Namun, perisai langit iblis hanyalah tiruan dari harta karun penyegel alam dan tidak dapat sepenuhnya mencegah aliran energi alam. Energi pilar dewa iblis terus-menerus memberikan energi ke alam iblis dan memberi makan semua makhluk hidup di alam iblis. Ini seharusnya menjadi alasan mengapa Kaisar Jitian menciptakan pilar dewa iblis. Meskipun pilar dewa iblis sudah tidak ada lagi, pedang dewa iblis yang tidak tersegel pasti akan memainkan peran penting. Tepat ketika Landen Sen ingin mencoba kekuatan pedang iblis, retakan luar angkasa yang sangat besar tiba-tiba muncul di cakrawala di kejauhan. Ayah, hati-hati. Nenek moyang Heian segera mengeluarkan suara peringatan dan berdiri di depan Landen Sen. Saat berikutnya, sosok tinggi keluar dari celah, itu adalah dewa iblis yang mengenakan baju besi perak. Saudara Tianxi, kenapa kamu ada di sini? Nenek moyang Black Flame tampak tenang dan segera pergi menyambutnya. Dewa iblis yang mengenakan baju besi perak di depannya adalah leluhur Tianxi, kepala dari 10 leluhur iblis. Heian, apa yang terjadi dengan istana dewa iblis? Di mana pilar dewa iblis? Nenek moyang Tianxi melihat sekilas istana dewa iblis yang hancur dan pilar dewa iblis yang menghilang, dan segera bergegas ke depan untuk menanyai leluhur Heian. Saudaraku, harap tenang dulu dan izinkan saya menjelaskannya secara detail. Nenek moyang Heian menceritakan keseluruhan cerita kepada nenek moyang Tianxi. Nenek moyang Tianxie sangat terkejut sehingga dia segera mendatangi Landen Sen dan membungkuk, Tianxie tidak tahu bahwa ayahnya akan muncul, jadi saya berharap ayah itu akan memaafkan saya. Beberapa birokrasi akan dihilangkan. Landen Sen melambaikan tangannya dan segera berkata, Anda datang tepat pada waktunya. Izinkan saya bertanya, bagaimana pertempuran di garis depan? Nenek moyang Tianxi menjawab dengan jujur, melapor kepada ayah saya, front tengah masih dalam keadaan cemas untuk saat ini, dan 8 kerajaan hantu masih menambah pasukan mereka. Sebelum dia selesai berbicara, Landen Sen melambaikan tangannya dan berkata, saya mungkin memahami situasinya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberitahu saya, selain raja dari 8 kerajaan hantu, di antara pasukan hantu yang menyerang alam iblis, apakah ada makhluk yang lebih kuat? Bab 5075, The Central Front and the Ghost Emperor. Nenek moyang Tianxi menjawab, saat ini tidak ada raja dari 8 kerajaan alam hantu di antara para bandit alam hantu. Namun, Raja Kerajaan Disa, salah satu dari 8 negara alam hantu yang menghadapi kita di garis depan tengah, mengklaim memiliki harta pamungkas untuk menundukkan iblis yang diberikan oleh Realm Lord. Memang, itu merupakan ancaman besar bagi departemen kami. Saudara Tianxi, sepertinya Anda dan saya pernah mengalami pengalaman serupa. Nenek moyang Black Flame mengerutkan kening, dan dia menjelaskan kepada Tianxi situasi pertarungannya dengan Kaisar Hantu Bermata 4 di Front Laut Hitam. Kaisar Hantu Bermata 4 juga mengaku memiliki harta karun yang dianugerahkan oleh penguasa alam hantu, yaitu cermin harta karun iblis. Keduanya bertukar informasi dan menemukan bahwa pada dasarnya mereka konsisten. Raja Kerajaan Disa juga memiliki cermin harta karun penyegel ajaib, yang menyebabkan front tengah tempat nenek moyang Tianxi berada tidak dapat maju, malah mengalami kerugian besar dalam beberapa pertempuran baru-baru ini. Pada saat ini, boom, boom, boom. Tiba-tiba, raungan genderang perang yang menggemparkan terdengar dari cakrawala di kejauhan. Apa yang terjadi? Landen Sen mengerutkan kening. Kam garis depanlah yang membunyikan sirene, gendang wentian, dan perang telah dimulai di garis depan. Ekspresi leluhur Tianxi langsung menjadi sangat suram, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, mungkin pertanda dari istana dewa iblis yang memperingatkan sekelompok pencuri hantu di kerajaan Disa. Landen Sen mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, mari kita hadapi pasukan hantu di garis depan terlebih dahulu dan bawa saya ke medan perang garis depan. Ayah, kekuatanmu belum pulih, ini. Nenek moyang Tianxi ingin menghalangi Landen Sen, tetapi Landen Sen menyela, saya memiliki kebijaksanaan sendiri, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saudara Tianxi, metode ayah saya tidak seperti yang Anda dan saya bayangkan, tetapi Anda tidak perlu khawatir tanpa alasan. Nenek moyang Heian memberikan pandangan positif pada leluhur Tianxi.
Nenek moyang Tianxi mengerti di dalam hatinya dan berhenti mencoba menghalangi Landen Sen. Dia segera melepas pedang raksasa abu-abu di punggungnya, membelah ruang dengan satu pedang, dan dengan paksa membuka celah ruang. Secara logika, ketika alam bertemu, ruang di alam iblis sangat tidak stabil, dan tidak ada cara menggunakan ruang untuk mengirimkan kekuatan magis. Pedang raksasa di tangan nenek moyang Tianxi disebut pedang pemecah kekosongan, memiliki kemampuan untuk memecahkan kehampaan, dapat dengan paksa membuka saluran luar angkasa dan dengan cepat pergi ke tempat manapun di alam iblis. Ketiga orang itu melewati celah luar angkasa dan tiba di kamp depan tengah. Kamp di bagian depan tengah terletak di pegunungan tak berujung, yang juga merupakan garis pertahanan utama di bagian tengah domain iblis. Boom, boom, boom. Genderang perang di kamp terus dibunyikan, dan ratusan formasi pertahanan sudah diaktifkan. Pasukan iblis berkumpul di langit di atas pegunungan. Timnya sangat besar sehingga tidak ada akhir yang terlihat. Jumlah orang setidaknya melebihi ratusan miliar. Pada saat ini, pasukan domain hantu juga telah berkumpul 100.000 mil jauhnya. Ratusan ribu perahu roh raksasa dan kapal perang telah berkumpul di langit, dan para biksu alam hantu di kapal perang itu padat seperti belalang yang padat, dan jumlah totalnya mencapai ratusan miliar. Pemimpin pasukan hantu adalah seorang kaisar hantu berjubah hitam yang mengenakan mahkota. Ia juga menunggangi manusia kerangka dan kuda yang terbakar dengan api yang berkobar, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Orang ini tidak lain adalah Raja Negeri Disa, kaisar hantu dari hantu. Membunuh. Mengikuti perintah kaisar hantu, pasukan hantu yang tak terhitung jumlahnya di kapal perang meluncurkan teknik serangan gabungan skala besar dan melancarkan serangan sengit terhadap lapisan formasi pertahanan di luar pegunungan. Bum bum bum. Gelombang demi gelombang suara keras membuat gendang telinga orang sakit. Serangan mengerikan seperti gelombang dahsyat membombardir barisan pertahanan di luar pegunungan tanpa henti. Cahaya terang menembus orang dan mereka tidak bisa membuka mata. Pasukan yang terdiri dari ratusan miliar biksu menyerang secara bersamaan, dan kekuatannya begitu kuat hingga mencengangkan, hampir tidak ada tempat untuk tinggal di tempat kejadian. Hanya dalam setengah batang dupa, pasukan alam hantu telah mengalahkan puluhan formasi pertahanan di garis pertahanan alam iblis. Melihat situasi dalam bahaya, nenek moyang Tianxi akhirnya menerobos ruang dan memimpin Landen Sen dan nenek moyang Heiyan ke langit di atas kamp. Temui nenek moyang Tianxi dan nenek moyang Heiyan. Pasukan iblis yang berkumpul jatuh ke tanah. Awalnya, pasukan iblis masih dilanda kepanikan, tetapi ketika mereka melihat kedua leluhur datang, mereka tidak bisa menahan kegembiraan, dan semangat mereka langsung stabil. Ajudan di depan formasi segera melangkah maju, melapor kepada kedua leluhur, pasukan bandit hantu telah keluar dengan kekuatan penuh dan menyerang formasi pertahanan tentara kita. Bagaimana kita harus menghadapinya? Tepat pada waktunya. Pasukan iblis mematuhi perintah dan pergi bersama leluhur ini untuk menghancurkan kelompok pencuri tentara hantu ini. Nenek moyang Tianxi mengangkat pedang pemecah kekosongan di tangannya dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Dia memimpin, sosoknya melonjak hingga puluhan juta kaki, badai perak yang kuat menggulung seluruh tubuhnya, dan dia memimpin dengan bergegas keluar dari kamp. Semuanya ikuti leluhur dan bertarung bersama. Dengan leluhur Tianxi yang memimpin, pasukan alam iblis meraung keras, mengikuti di belakang leluhur Tianxi, dan bergegas keluar dari formasi. Saudara Tianxi, saya di sini untuk membantu Anda juga. Nenek moyang Black Flame bergegas keluar hampir pada waktu yang bersamaan. Landen Sen tidak terburu-buru, tetapi menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Tianxi, sebelumnya aku penasaran kenapa kamu tidak meninggalkan kamp. Ternyata kamu sedang mencari bantuan. Kaisar hantu-hantu di depan alam hantu melirik leluhur Tianxi dan Heiyan yang bergegas ke arahnya satu demi satu, dengan sedikit sarkasme di bibirnya. Aku akan membunuhmu hari ini. Begitu dia selesai berbicara, leluhur jahat surgawi mengangkat pedang pemecah kekosongan di tangannya dan menyerang kaisar hantu dengan keras. Pedang raksasa itu dengan mudah merobek ruang dan menyerang kaisar hantu dengan kekuatan ruang yang kuat. Pembicaraan yang tidak tahu malu. Kaisar hantu mendengus dingin, mengangkat tangannya dan mengulurkan sabit raksasa sehitam tinta, menghalangi pedang pemecah kekosongan. Saat bilahnya bertabrakan, cahaya tak berujung dan cahaya abu-abu meletus, dan sebagian besar ruang di sekitarnya runtuh. Seekor naga iblis yang terbakar dengan api iblis yang mengepul tiba-tiba keluar dari ledakan, itu adalah naga iblis yang diubah oleh nenek moyang Black Yan. Naga iblis mengayunkan ekornya dan langsung membunuh kerangka dan kuda di bawah kaisar hantu, kemudian menggulung api iblis dan mencoba mengendalikan tubuh kaisar hantu. Kaisar hantu juga sangat tegas. Dia tahu bahwa tidak bijaksana bertarung 1 lawan 2, jadi dia hanya menggunakan cermin penyegel iblis. Semburan cahaya abu-abu muncul dari cermin harta karun penyegel ajaib, menyapu leluhur Tianxi dan Black Flame. Keduanya dengan cepat mundur, namun secara tidak sengaja mereka masih terkena sebagian dari cahaya abu-abu, kekuatan suci di tubuh mereka terhalang, dan bahkan tubuh fisik mereka menjadi sangat berat. Sial, ini cermin pecah lagi. Nenek moyang Tianxi mengutuk dengan marah.
Faktanya, dalam duel 1 lawan 1, Kaisar Hantu jelas bukan tandingan leluhur jahat surgawi. Bagaimanapun, leluhur Tianxi adalah yang pertama dari 10 leluhur iblis di alam iblis, dan kekuatannya bahkan mendekati tingkat transformasi ilahi. Namun, dalam pertempuran sebelumnya, Kaisar Hantu mengandalkan cermin penyegel ajaib ini untuk berulang kali mengalahkan leluhur Tianxi, menyebabkan kerugian besar pada pasukan iblis. Tianxi, apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku hanya dengan satu orang pembantu? Konyol sekali. Tidak peduli berapa banyak dari kalian yang datang, kalian tidak bisa menjadi lawanku, Kaisar Hantu tertawa. Belum tentu demikian. Suara mengejek tiba-tiba terdengar di medan perang. Saat berikutnya, cahaya hitam aneh menyerbu, menerobos ruang dengan kecepatan kilat, dan mengenai cermin penyegel iblis di depan Kaisar Hantu. Bab 5076, The Power of the Demon Sword. Ketika Kaisar Hantu bereaksi, semuanya sudah terlambat. Saya melihat cahaya hitam itu tenggelam ke dalam cermin harta karun penyegel setan dan langsung menghancurkan cermin harta karun itu. Ups. Mata Kaisar Hantu melebar dan dia langsung menjadi pucat karena ngeri. Ini adalah cermin harta karun penyegel ajaib yang diberikan oleh Realm Lord. Bagaimana bisa dipecahkan oleh kekuatan eksternal? Siapa yang menyerang dalam kegelapan? Kaisar Hantu sangat marah, dan kesadarannya menyapu, mengunci cahaya hitam yang menghancurkan cermin penyegel ajaib. Setelah cahaya hitam menghancurkan cermin penyegel ajaib, cahaya itu melesat langsung ke langit. Dan di atas langit, bayangan hitam tiba-tiba muncul. Bayangan hitam itu bukan Landen Sen. Pada saat itu, Landen Sen menggunakan berlian iblis untuk menghancurkan cermin penyegel iblis Kaisar Hantu. Landen Sen, yang telah maju ke tahap akhir alam musim semi-ilahi, memiliki kendali lebih besar atas berlian dewa iblis dan hampir menghancurkan cermin penyegel iblis tanpa disadari oleh Kaisar Hantu. Kamu berani menghancurkan cermin berhargaku, kamu sangat berani. Kesadaran Kaisar Hantu telah melihat Landen Sen, dan dia segera meraung dan menyerang langsung ke arah Landen Sen. Dia tidak peduli memikirkan identitas pihak lain. Jika dia berani menghancurkan cermin penyegel ajaib, dia akan menyentuh skala kebalikannya. Kaisar Hantu benar-benar gila. Hantu-hantu tua, lawanmu ada di sini. Nenek moyang Tianxi mengangkat pedang pemecah kekosongan di tangannya dan menyerang Kaisar Hantu dengan keras. Nenek moyang api hitam juga berubah menjadi wujud naga iblis lagi, mengikuti dari belakang, dan menyerang Kaisar Hantu. Kaisar Hantu dicegat oleh dua leluhur iblis, dia melambaikan sabit raksasa di tangannya dan terpaksa menangkis serangan mereka. Setelah kehilangan cermin penyegel ajaib, Kaisar Hantu tidak lagi memiliki sarana untuk menahan iblis leluhur, dan segera terjerat oleh leluhur Tianxi dan Heiyan. Namun, karena nenek moyang Tianxi dan Heiyan terluka oleh cermin penyegel iblis, kekuatan suci mereka diblokir, dan mereka tidak akan mampu mengalahkan Kaisar Hantu untuk sementara waktu. Kalian berdua mencoba yang terbaik untuk menahannya, dan biarkan aku membacakan mantra untuk menghancurkan Raja Hantu ini. Landen Sen mengirim pesan kepada leluhur Tianxi dan Heiyan. Oke. Nenek moyang Black Flame segera mengerti, dan tubuh naga besar melilit tubuh Kaisar Hantu seperti ular piton. Mencari kematian. Kaisar Hantu meraung dengan marah, mengayunkan sabit raksasa di tangannya dan menebas naga iblis yang diubah oleh leluhur api hitam. Sabit hitam menembus ruang, membawa cahaya hitam menyeramkan ke arah leher naga iblis. Jangan pernah memikirkannya. Nenek moyang Tianxi mengayunkan pedang yang memecahkan kekosongan di tangannya dan memblokir serangan fatal dari Kaisar Hantu. Pedang pemecah kekosongan dan sabit hitam bertabrakan satu sama lain, meletus menjadi cahaya hitam yang membumbung ke langit dan bumi, dan ruang di sekitarnya hancur menjadi kehampaan. Leluhur api hitam memblokir dampak cahaya hitam, dan memicu lautan api iblis di sekujur tubuhnya, sepenuhnya menghalangi pergerakan Kaisar Hantu. Ayah, ambil tindakan sekarang. Begitu auman leluhur api hitam mereda, Landen Sen berubah menjadi bayangan hitam raksasa dan terbang menuju Kaisar Hantu, dan menelan tubuh Kaisar Hantu dengan kecepatan kilat. Wajah Kaisar Hantu berubah drastis, dan dia merasakan firasat yang sangat buruk. Melihat bayangan hitam terbang ke arahnya, Kaisar Hantu membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya hitam yang kuat, mencoba menggunakan kekuatan magisnya sendiri untuk mengusir bayangan hitam itu. Bayangan darah menghilang. Landen Sen terlihat menggunakan kekuatan sihir virtual di saraf darahnya untuk memblokir sebagian besar kekuatan pancaran cahaya hitam. Kekaburan bayangan darah memungkinkan jiwa fisik Landen Sen untuk bertransformasi antara kenyataan dan kenyataan berdasarkan tingkat kultivasinya saat ini. Menggunakan kekuatan magis ini dapat sepenuhnya mengabaikan serangan mantra ilahi di bawah tingkat ke-8 dan serangan harta abadi tingkat surgawi. Namun, kekuatan magis Kaisar Hantu jelas lebih tinggi dari tingkat ke-8. Landen Sen tidak dapat sepenuhnya melindungi kekuatan-kekuatan magis dengan mengandalkan bayangan darah, tetapi dia hanya menderita sebagian kecil dari kerusakan. Dari segi kekuatannya, tindak lanjut yang sulit tidak menjadi masalah.
Setelah bayangan hitam raksasa yang ditransformasikan oleh Landen Sen menahan sejumlah kecil kerusakan dari berkas cahaya hitam, bayangan itu langsung menembus berkas cahaya hitam dan terbang langsung menuju Kaisar Hantu. Kaisar Hantu tertangkap basah dan sepenuhnya ditelan oleh bayangan hitam. Dalam sekejap, Kaisar Hantu merasakan tekanan yang menakutkan dan menakutkan menutupi seluruh tubuhnya, menindas jiwanya dan membuatnya sulit untuk bergerak. Tidak baik. Kaisar Hantu menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mencoba membakar kekuatan jiwanya untuk membebaskan diri. Sayangnya, sudah terlambat. Landen Sen menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan magis yang melahap saraf darah. Bayangan hitam yang dia ubah langsung meletus dengan kekuatan melahap yang mengerikan, dengan panik menyerap energi jiwa yang melahap Kaisar Hantu. Ah! Kaisar Hantu merasakan kekuatan jiwanya menghilang dengan cepat, dan dia mengeluarkan raungan yang mengerikan. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang melawan kekangan, dia tidak bisa melarikan diri. Terlebih lagi, tubuh fisiknya juga ditahan oleh leluhur api hitam saat ini, dengan pendekatan dua arah, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri sama sekali. Dalam waktu kurang dari beberapa napas, 1/5 kekuatan jiwa Kaisar Hantu tersedot, jiwanya dengan cepat terkuras, dan vitalitasnya terus dilahap. Jiwa Kaisar Hantu hanya sedikit lebih kuat dari Kaisar Hantu bermata empat, Landen Sen meminum suplemen lagi, dan budidayanya meningkat lagi. Sangat disayangkan dia baru saja menyedot Kaisar Hantu bermata empat belum lama ini, dan budidayanya telah berkembang terlalu cepat, jiwanya sendiri terlalu penuh dan dia tidak dapat menelan terlalu banyak energi. Setelah dia menelan 1/4 jiwa Kaisar Hantu, dia tidak dapat bertahan lagi, jadi dia harus berubah menjadi bentuk manusia dan menjauh dari tubuh Kaisar Hantu. Saat dia meninggalkan tubuh Kaisar Hantu, Landen Sen tidak lupa menggunakan berlian iblis untuk memberikan pukulan berat pada jiwa Kaisar Hantu. Ah! Jiwa Kaisar Hantu terkena berlian Dewa Iblis, dan dia terluka parah, dia mengeluarkan ratapan dan jeritan yang sangat tragis. Landen Sen meninggalkan tubuh Kaisar Hantu dan berubah menjadi bentuk manusia. Meskipun Kaisar Hantu telah terbebas dari pengekangannya saat ini, dia juga kehilangan kemampuannya untuk melawan, dan bahkan kesadarannya agak kabur. Hari ini adalah waktu yang tepat bagimu, Raja Alam Hantu, untuk mengorbankan pedangmu. Begitu dia selesai berbicara, pedang emas sepanjang 1/2 inci muncul di telapak tangan Landen Sen, mekar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Pedang kecil itu dikelilingi oleh cahaya redup, seperti galaksi dan alam semesta, sangat misterius. Ini adalah pedang iblis yang baru saja dia taklukkan. Landen Sen berencana menguji kekuatan pedang iblis ini. Dia menuangkan kekuatan sucinya dengan gila-gilaan ke dalam pedang emas di telapak tangannya. Bum bum bum. Setelah menyerap kekuatan ilahi Landen Sen, pedang emas itu meledak dengan cahaya ilahi emas yang sangat menyilaukan. Cahaya keemasan di langit menelan seluruh langit, jatuh seperti tsunami yang bergulung dan mengalir langsung ke bumi. Para biksu di kedua sisi medan perang kehilangan penglihatan mereka dalam sekejap, berhenti bertarung untuk beberapa saat, dan tampak ketakutan. Nenek moyang api hitam memisahkan diri dari tubuh Kaisar Hantu dan mundur ke belakang Landen Sen. Pada saat yang sama, pedang kecil di telapak tangan Landen Sen tiba-tiba membesar hingga berukuran puluhan juta kaki, berubah menjadi pedang raksasa berbentuk seperti gunung. Apa ini? Pada saat ini, Kaisar Hantu baru saja sadar, ketika dia melihat pedang raksasa di depan Landen Sen yang melepaskan cahaya ilahi yang tak ada habisnya, dia menghirup udara dingin karena ketakutan. Karena ketakutan, dia mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Memotong. Landen Sen mengucapkan sepatah kata pun. Pedang iblis itu jatuh lurus ke bawah dan menghantam langsung ke tubuh Kaisar Hantu. Ledakan. Terdengar suara keras yang menggema di langit dan bumi. Ekspresi cahaya keemasan yang tak berujung keluar, menutupi langit dan bumi, dan momentumnya begitu agung hingga seperti pemandangan seperti akhir dunia. Kaisar Hantu bahkan tidak bisa menjerit sebelum dia diledakkan ke dalam ketiadaan oleh pedang iblis, tubuh dan jiwanya hancur.